Ya elah, kita pakai baju rapi aja kadang ada orang yang matanya ngejulit. Ada kayak gitu, ada. Ada orang yang kayak kayak ngomongnya sederhana nih, kayak, "Rapi banget sih lo," gitu kan. Tapi kayak beda nih, makna kayak, "Rapi banget nih." Dari mulai sekolah, sejak kapan ya, kayaknya sejak SD kali ya. Kalau TK mah nggak terlalu paham ya, nggak terlalu ngeh, nggak terlalu memperhatikan. Tapi gue sadarin sejak gue SD, gue itu lebih banyak dapet, keuntungan dari, penampilan. Maksudnya gue terbiasa bahwa orang menilai gue dari penampilan. Maksudnya kebetulan ya, karena muka saya agak-agak ya, banyak orang lebih bilang muka saya fotogenik, nggak cantik tapi fotogenik gitu, kayak enak aja dilihat. Lalu lebih banyak dapet, apa tuh, favor ya dari, guru-guru waktu di SD. Jadi kalau mereka kayak manggil guru-guru yang perempuan, "Apa sayang?" Gitu ya, kayak maksudnya kayak, "Apa nona?" Gitu kan waktu SD. Terus waktu SMP, lebih banyak untuk kayak disapa atau kayak misalnya dibecandain gitu ya, atau misalnya kayak jadi ngobrol banyak sama ibu bapak guru, terus kayak mereka kalau ngobrol tuh sambil senyum gitu ya. Tapi bukan senyum yang creepy, nggak, gue bisa membedakan kok. Jadi kayak terbiasa aja gitu gue hidup dari, eee, apa, penerimaan, pengakuan, ya validasi orang lain lah gitu karena apa yang apa yang nempel sama badan gue atau mungkin bagaimana bentuk gue gitu ya. Jadi ya seringkali dapat kemudahan, ya privilege itu ya, gara-gara ya tampangnya lumayan nih, iya kan. Sampai kalau gue inget-inget ya, gue punya style ini kan gue pernah bahas kalau nggak salah di vlog, lama deh kayak berapa bulan lalu. Ya gue kalau kemana mana tuh lebih suka pakai baju itu yang clean, tapi yang kayak ya ya semi formal lah gitu ya. Tujuannya bukan untuk menghormati orang lain, karena gue seneng aja pakai hal itu. Nah jadi, ya kalau gue lagi pergi atau gue lagi belanja atau gue lagi jalan-jalan, gue dapet, favor-nya orang karena mereka menilai gue dari penampilan. Sampai di tunggu ini bulan Juli, bulan apa ya? Kayaknya bukan Juni deh, Mei kayaknya. Kalau nggak Mei ya kalau nggak Mei bulan yang lain pokoknya gitu ya. Gue tuh bener-bener lagi, capek banget, dalam arti bener-bener pakai yang seadanya aja. Seadanya dalam arti gue pakai jaket, celana panjang, celana gombrong, eee, terus kayak pakai ya sepatu sendal, terus pakai ransel dan gue pakai pakai masker. Kalau misalnya ada berapa orang sering lihat gue tuh, gue kalau pergi ke mana-mana lebih banyak pakai masker. Dan itu kalau nggak salah lagi pagi-pagi ya, gue datang ke satu perumahan di area Bogor dan kayak langsung gitu dianggap mencurigakan gitu. Terus menurut gue tuh kayak gue udah sering ke perumahan itu, tapi biasanya gue naik, mmm, taksi online
ya yang, pakai mobil gitu. Dan sekarang gue lagi buru-buru jadi gue pakainya pakai, eee ojek online. Terus kayak dianggap curiga gitu, terus gue kayak ngerasa kayak gue langsung bilang, "Mas, kan saya udah sering ke sini," gitu kan. Tapi gue nggak buka helm dan nggak buka masker gue, itu pertama. Terus, eee, nggak nggak lama ya kalau nggak salah, nggak lama gue itu lagi, eee, naik transportasi umum. Ada nggak sih yang di sini, mmm, pengalamannya kayak gue naik transportasi umum? Gue tuh kadang-kadang naik transportasi umum kalau lagi nggak buru-buru, terus memang gue lagi memperhatikan orang-orang di sekitar gue kayak, mereka tuh lagi ya gue pengen melihatlah keadaan, kesibukan, apa sih yang orang pikirin, apa sih yang orang lagi, kerjain biasanya kalau kayak gini-gini segala macam, jadi gue pengen mengamati gitu. Terus karena gue juga masih sama, pakai jaket yang berbeda, gue pakai masker, terus gue pakai topi juga gitu kan, bener-bener kayak semua ketutup. Karena kalau misalnya naik transportasi umum gitu, gue nggak mau terlalu kelihatan kalau gue tuh yang, mmm, eee, tunggu nih, oh oke. Ya nggak mau kelihatan kalau gue tuh kayak, ya gini, kulitnya terang, badannya kecil tuh gue nggak mau kelihatan gitu, muka gue nggak mau kelihatan. Terus ya gitu, mencurigakan juga dipandang sama dia gitu, jadi kayak dipandang sebelah mata gitu loh, kayak kayak bahkan dia kayak mau ya ya mencurigai gue lah gitu, kayaknya gue tampangnya mencurigakan gitu kan. Terus dari 2 kejadian itu gue kayak merasa awalnya marah ya, kayak, kalau orang tahu gue tuh nggak mencurigakan kayak gitu, gue tuh orang bener gitu ya. Jangan meremehkan gue, jangan anggap rendah gue dan segala macem. Tapi yang bikin gue jadi sadar adalah bahwa memang ada orang-orang yang menilai orang lain dari penampilan. Jadi giliran gue lagi jelek, lagi buluk gitu kan, apalagi ya pengalaman gue kayak gitu ya. Oh, gue tuh dulu pernah guys di umur 18. Jadi puber gue tuh telat. Maksudnya puber telat itu adalah, mmm, gue itu kayak baru ngalamin breakout ya, jerawatan. Jadi gue pernah ngalamin itu juga. Jerawatan yang parah banget nih karena menurut gue tuh hormonal. Jadi gue udah sempet tanya ke beberapa orang, udah datang ke dokter, kulit dan segala macem. Dan mereka bilang kalau dari yang mereka nilai itu adalah hormonal, gitu. Jadi bukan karena kotor dan segala macam. Karena maksud gue kok tiba-tiba aja, aneh banget ya sih, gitu. Singkatnya, gue pernah tuh yang kayak bener-bener breakout banget. Jadi kalau teman-teman lihat, nih muka kayak gini tuh sebenarnya dulu tuh pernah separah itu. Waktu umur 18, 19 tahun, jadi setelah SMA. Setelah SMA, kayaknya jeda 2 tahun barulah gue kena itu. Ya berarti ya 19 lah ya. Kalau nggak salah tuh 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Mhm, kalau dibilang perubahan cuaca sih enggak ya, tapi kayak hormonal. Terus kayak jadi orang-orang yang selama ini kayak memperlakukan gue baik, kayaknya nice gitu kan, kayak untuk bergaul segala macam. Tiba-tiba tuh kayak memperlakukan gue tuh kayak kayak gue tuh kayak orang yang paling jelek gitu ya, maksudnya kayak gue yang paling gak berharga gitu loh, karena waktu itu keadaan muka gue kayak gitu. Jadi ada guys, orang-orang kayak gitu tuh ada, yang menilai kita dari penampilan tuh ada. Jadi kalau misalnya lagi, mmm, kayak, amburadul, kita lagi nggak jaga, eee, kesehatan kita, nggak jaga kebersihan, kita lagi pakai baju berantakan gitu ya. Ada orang-orang yang kayak langsung meremehkan kita gitu, kayak gitu. Dulu tuh gue pernah, dengar ada orang bilang bahwa memang orang itu akan menghormati lo kalau lo pakai baju bagus. Menurut gue nggak tepat, karena seharusnya orang itu menghormati
apapun yang lo pakai. Orang harus tetap menghormati meskipun misalnya, pegawainya, atau misalnya kliennya pakai motor. Jangan hanya menghormati kliennya yang pakai mobil, bener nggak? Misalnya kayak ya seorang pemimpin harus tetap menghormati pegawainya, sekalipun misalnya pegawainya punya kelemahan. Jadi, gue tuh ketika dulu ya pernah dengar kayak gitu tuh gue merasa bahwa, berarti gue harus pakai baju yang bagus, berpenampilan yang menarik supaya orang menghormati gue. Jadi dari apa yang gue alamin di SD, SMP, SMA, lalu gue kuliah dan akhirnya gue, bergaul segala macam dan gue dengar orang kayak gitu, mmm, menurut gue itu kurang tepat. Betul kita pakai baju karena menghormati, tapi bukan karena menghormati orang, karena menghormati diri kita sendiri. Tapi seandainya pun kita lagi capek, ya mungkin ada beberapa orang yang, aduh kayak capek, harus tiap pagi harus ngerol rambut, nih cewek ya, harus make up-an, harus pakai baju yang segala macam, harus disetrika, harus pakai baju ini segala macam. Dan ada aduh perut gue lapar. Nah ada masanya lo capek, lo pengen jadi tampil apa adanya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gue merasa juga orang-orang di sekitar gue tuh, nggak semuanya, tapi untungnya ada orang-orang yang, menerima, mengasihi gue, walaupun gue lagi dalam keadaan yang amburadul, gue lagi berantakan, gue lagi jelek-jeleknya, gue lagi down-down-nya. Ya nggak banyak sih orang kayak gitu. Tapi dari hal itu mengubah banget, bahwa sekarang gue nggak menilai orang dari penampilan. Belajar banget ya, nggak langsung tiba-tiba langsung itu hilang gitu, pikiran itu, asumsi itu, sudut pandang itu langsung hilang, nggak pelan-pelan. Sekarang gue malah melihat orang kayak gini, nggak ada orang yang baju jelek, tapi setiap setiap orang tuh punya style-nya beda-beda. Ya ini kemarin gue tuh lagi, mmm, ya bersih-bersih ya, lagi rapi-rapiin, kamar, termasuk juga semua barang-barang gue. Dan ya ketika gue melihat semua, eee, barang-barang yang gue miliki tuh, gue melihat bahwa sebenarnya nggak ada orang yang style-nya jelek, tapi tiap-tiap orang punya style aja. Jadi jangan kita bilang kayak, "Ih bajunya lu nggak matching," itu kan menurut kita, menurut dia itulah yang matching gitu kan. Itulah yang baik yang dia bisa ngerti dan dia bisa lakukan. Jadi sekarang gue nggak mudah menghakimi orang kayak, "Ya bajunya nggak bermerek, lihat aja warnanya aja nggak nyambung," gitu ya. Nggak boleh lah, janganlah kita kayak gitu. Jadi sekarang gue tuh lebih mmm, melihatnya tuh tiap-tiap orang tuh beragam. Kayak, oh ada yang punya style-nya bajunya kayak gini ya, oh dia pede ya gitu. Sebenarnya kuncinya kan pede aja ya. Ya ampun gue tuh sering banget ketemu sama orang-orang yang sukses. Dalam arti mereka tahu apa yang harus mereka jalani dalam hidup, mereka mengerjakan tanggung jawab mereka, dan ya mereka orang-orang yang juga, mmm, ya hidupnya berkecukupan bahkan berkelimpahan. Hari ini gue agak banyak kata-katanya kepleset ya, tapi justru mereka sederhana banget. Makanya jangan anggap remeh orang-orang yang kelihatan sederhana, guys. Iya kan? Nasabah-nasabah prioritas. Iya. Kemarin gue denger ada orang bilang, "Ya Tuhan, kalau saya nggak bisa jadi prioritas dia, jadikanlah saya nasabah prioritas Tuhan."
doanya kayak gitu. Tapi yang gue mau katakan adalah dari pelajaran ini jangan kita menilai orang dari tampangnya, dari, penampilannya. Dulu gue orang yang pernah melihat orang kayak gitu dan sorry to say penampilan bisa menipu. Ada berapa orang yang kayak harus kelihatan sempurna banget, tapi dia lupakan bahwa hatinya jadi busuk gitu. Bener bener bener. Kemarin gue lihat fenomena juga, ya dari sudut pandang orang-orang, ya kayaknya nggak terlalu terkenal deh isu ini, tapi waktu itu muncul di FYP gue tiba-tiba aja. Jadi mereka mengamati orang-orang yang punya style-style yang kelihatannya kayak alim, eee, a good girl gitu ya, yang gue nggak perlu sebutin lah style mereka seperti apa, yang kelihatannya kayak polos-polos, itu sebenarnya adalah kebanyakan orang-orang yang hatinya busuk. Itu kan menariknya, kayak beberapa orang berfokus kepada penampilannya, sampai lupa ada yang tidak terlihat yaitu dalam hatinya yang juga penting gitu. Karena mendingan gini, mendingan, eee, apa yang kita tampilkan tuh terpancar dari hati kita. Artinya yang kita tunjukkan itu sama kayak yang ada dalam hati kita, daripada yang kelihatan itu berbeda sama hati kita. Artinya kalau misalnya lo orang yang sederhana, ya udah kalau lo mau tampil sederhana. Kalau memang, lo orangnya periang, lo suka uji coba segala macam, ya udah lo tampilkan dengan kreativitas lo gitu. Kalau memang lo orangnya nggak suka keramaian, dalam arti lebih suka ketenangan, lebih suka kesendirian, ya udah lo tunjukin juga gitu. Jangan seperti berkorban untuk hal-hal yang salah, yang artinya dalam hati apa, yang ditunjukkan apa. Nah, jadi gue kayak melihat itu gue kayak, "Hah, ada ya orang-orang yang" ya itu berkamuflase, "Ya gue harus pakai style ini biar kelihatan orang baik, padahal sebenarnya hatinya busuk." Gak boleh. Kalau menurut gue mendingan lo harus tahu dulu hati lo kayak gimana, lo harus temukan dulu identitas lo kayak gimana, nah itu lo tunjukin aja. Iya, pasti akan ada penolakan lah, pasti akan ada orang-orang yang nggak suka, pasti akan ada orang-orang yang iri. Ya kok, ya elah kita pakai baju rapi aja kadang ada orang yang matanya ngejulit, ada kayak gitu, ada. Ada orang yang kayak kayak ngomongnya sederhana nih, kayak, "Rapi banget sih lo," gitu kan. Tapi kayak beda nih, makna kayak, "Rapi banget nih," gitu kan. Sorry ke paus. Ada orang yang kayak bilang, "Rapi banget nih," gitu kan. Kan itu kayak iseng, tapi kayak, "Rapi banget sih lo," gitu kan, kayak ngejulit gitu, ada kayak gitu. Tapi yang gue mau sampaikan adalah pertama, jangan kita menilai orang hanya dari penampilan, karena penampilan bisa menipu. Karena banyak orang yang menipu dari penampilan. Mhm. Banyak orang pengen kelihatan kaya, banyak orang cuma pengen kelihatan kaya, yang artinya mereka bukan orang kaya sesungguhnya. Banyak orang pengen dilihat baik, padahal mereka bukanlah orang baik, gitu. Jadi, ya sekarang gue kalau ngeliat orang-orang juga dulu tuh gue emang sempet terjebak bahwa menilai segala sesuatu dari, nilainya, dari, itu branded atau enggak dan segala macam. Yang padahal sebenarnya, ya gue nggak bisa mengukur perekonomian semua orang harus pakai yang branded. Dan memang ada beberapa orang yang bukan tipikal branded juga, nggak tipikal yang suka pakai barang-barang branded, padahal mereka punya gitu. Jadi itu sebuah sebuah pemikiran yang mengubahkan gue banget bahwa gue nggak bisa menilai orang dari penampilan, dari merek yang dia pakai, dari barang yang dia miliki. Ya ada beberapa orang yang lebih kepada cari branded bukan untuk ngejar mereknya, tapi karena kualitasnya. Tapi ada juga yang menemukan bahwa ada beberapa barang yang nggak perlu branded, tapi tetap bisa awet dipakai, gitu. Jadi, dari hal itu gue sekarang kalau ngeliat orang tuh lebih beragam lah, lebih banyak daripada mengkritisi dan lebih menghakimi orang lain, gue sekarang lebih banyak untuk me memandang keberagaman. Oh, ada yang style kayak gini lucu banget ya.
oh ada yang sukanya sepatu-sepatu kayak gitu, ih lucu ya gitu. Jadi, ya lebih lebih menikmati warna-warni yang dimiliki dalam kehidupan orang lain. Dan, ya sekarang gue juga nggak mau menilai orang dari hal itu, jadi kalau misalnya ada orang kayak ngelakuin hal yang salah atau kayak ngelakuin ada butuh dibantu, nggak perlu lihat dia dari penampilan lah, kalau mau bantu, bantu aja gitu. Kalau mau jadi orang yang menghormati orang lain, ya hormatilah orang lain, tanpa harus melihat, mereka pakai baju apa, mengenakan apa, muka mereka kayak gimana. Itu buat hidup gue lebih enteng ya. Iya, daripada terus menghakimi orang. Jadi gue juga sekarang kalau ngeliat contoh ya, gue punya sahabat, dia tuh lebih suka emang kayak, rambutnya kayak acak-acakan. Kalau kayak lagi weekend sukanya pakainya yang, eee, kasual yang bener-bener kayak kaos gitu ya. Karena emang kalau lagi kerja selalu pakai kemeja, selalu rapi. Dan ya udah itu style dia, gue harus menghormati dia. Gue punya keluarga juga yang, style-nya lebih suka pakai bajunya tipis-tipis. Ya bukannya pengen nunjukin badan, tapi emang dia lebih suka pakai baju yang bikin dia adem dan nyaman karena tinggal di Indonesia. Ada juga kenalan gue yang suka pakai kayak crop top, tank top, celana pendek, hot pants. Dulu gue kayak, kurang bahan nih orang gitu ya. Tapi ini konsepnya dia memang lakukan ketika, ada kegiatan di luar gereja ya, nggak mungkin datang ke tempat ibadah, ya seminggu sekali gitu kan, lalu pakai baju yang seperti itu. Sekali lagi sih sebenarnya menurut gue, eee, karena seminggu sekali, ya berikanlah yang terbaik bagi Tuhan yang pertama, dan yang kedua, ya, mmm, kita pakai sesuatu yang juga menghormati sesama kita lah, gitu. Itu seminggu sekali aja gitu ya, dari 7 hari yang ada, ya sehari itu lu khususin lah gitu pakai baju yang menghormati Tuhan dan sesama. Tapi yang gue perhatikan adalah dia pernah bilang, karena style gue sempet tinggal di, Cikarang yang panas banget. Lalu sekarang puji Tuhannya bisa pindah ke area Bogor, ya gue tuh pengen pakai baju yang bikin adem badan gue. Jadi dia pakai baju yang kebuka gitu. Jadi bukannya gue mau nunjukin badan gue gitu, karena kan kalau dulu kan gue menilai kayak emang sih ada orang-orang yang memang, mereka suka pakai baju yang supaya orang lihat mereka, ada. Tapi ya kenalan gue lebih esensi kepada dingin. Jadi gue melihat bahwa tiap-tiap orang dalam mengambil keputusan tuh ada penyebabnya masing-masing. Ya gue melihat hal itu kayak lebih selain kehidupan gue tuh, kehidupan orang di sekitar gue tuh sangat beragam ya. Dan itu membuat gue kayak lebih mengerti, lebih pengen untuk mencari tahu tiap-tiap orang itu ambil keputusan tuh karena apa gitu. Nggak sembarangan, nggak mudah atau nggak sembarangan menghakimi gitu ya. Meskipun ya pada akhirnya, jangan sampai kita jadi kejebak karena kita memaklumi jadi kita menormalisasi gitu ya. Ya jadi sekarang gue udah nggak sebel lagi ya kalau misalnya ada orang yang, misal gue udah pakai baju kayak ninja banget nih. Pakai masker, pakai topi, pakai jaket, pakai celana gombrong, pakai sepatu, Keds gitu kan, pakai ransel gitu kan. Ya udah kalau misalnya orang nggak menganggap gue kayak, ya udah gitu. Oh berarti orang-orang ini ya menilai orang dari kelihatan, dari yang penampilan aja. Karena gitu guys, mmm, ya kita temukan ada orang-orang seperti itu. Ya udah, kalau kita udah tahu identitas kita udah tahu value kita nggak akan gampang kecewa sih kalau ngalamin hal kayak gitu. Karena ya gue tahu diri gue tahu siapa gue tahu apa yang gue miliki, penilaian orang apalagi orang kita nggak kenal, nggak usah dipikirin.